Atakers, sebagai umat Islam, tentu istilah malaikat sudah tidak asing lagi di telinga kita. Malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Namun, ada 10 malaikat yang wajib untuk kita ketahui dan kita imani. Nah, dalam video kali ini, kita akan mempelajari mengenai nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Secara etimologi, malaikat merupakan jamak dari kata malaka, yang artinya adalah kekuatan, dan berasal dari masdar al-alukah yang artinya risalah atau misi. Malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari an-nur atau cahaya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya kurang lebih telah diciptakan malaikat dari cahaya. Bagi seorang muslim, beriman kepada malaikat hukumnya wajib ya Atakers, sebab beriman kepada malaikat merupakan bagian rukun iman yang kedua. Malaikat merupakan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hawa nafsu, sehingga yang mereka tahu hanya ketaatan kepada Allah. Itu merupakan salah satu sifat dari malaikat. Nah, tahukah kamu beberapa sifat dari malaikat lainnya? Oke, sifat-sifat malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis yaitu diantaranya, yang pertama, malaikat selalu patuh dengan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak membantah perintah tersebut sama sekali. Yang kedua, malaikat tidak pernah melakukan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, malaikat selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertasbih, bersujud, atau dengan apapun yang diperintahkan olehnya. Selanjutnya, malaikat tidak mempunyai sifat sombong atau berbangga sama sekali, meskipun mereka senantiasa beribadah kepada Allah hingga hari kiamat. Hal ini sangat berbeda dengan manusia yang terkadang memiliki perasaan ujub atau berbangga dengan amal ibadah yang telah dilakukan. Malaikat senantiasa memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman. Malaikat akan merasa bahagia saat ada seorang muslim berhasil meraih Lailatul Qadar. Dan malaikat bisa berubah wujud menjadi manusia atau sesuai yang mereka kehendaki atas izin Allah. Nah, masih ada kok sifat-sifat lainnya. Tapi itu dulu ya Atakers. Kemudian, kita lanjut dengan nama malaikat beserta tugasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak malaikat dengan berbagai tugas dan menjalankannya selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nama-nama malaikat ini wajib untuk diketahui dan diajarkan kepada anak-anak. Di antaranya, yang pertama malaikat Jibril yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril disebut juga Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Malaikat Jibril merupakan penghulu para malaikat. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada Nabi dan Rasul. Malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW serta yang mengantar atau mengawal Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengirimkan rezeki. Tugas malaikat Mikail itu bertanggung jawab mengirimkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Malaikat Mikail juga mengatur rezeki kepada makhluk-makhluk Allah lainnya di muka bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Termasuk juga mengatur hujan, angin, dan bintang-bintang. Yang ketiga ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini bertugas untuk meniup sangkakala. Jadi, malaikat Israfil ini diberi tugas untuk meniup sangkakala pada hari kiamat ya Atakers. Tiupan sangkakala yang pertama merupakan tiupan penanda datangnya hari kiamat. Dan tiupan yang kedua merupakan tiupan hari kebangkitan. Selanjutnya ada malaikat Israel. Tugas dari malaikat Israel adalah mencabut nyawa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut juga malaikat maut. Malaikat Israel akan mencabut nyawa orang yang beriman dengan lembut, sedangkan orang kafir akan dicabut dengan penuh kesulitan dan rasa sakit. Selain manusia, malaikat Israel juga mencabut nyawa semua makhluk hidup, Atakers. Yang kelima, ada malaikat munkar.
Malaikat munkar tugasnya menjaga alam kubur, sekaligus menanyakan kepada ruh manusia di alam kubur yang telah meninggal. Selanjutnya ada malaikat nakir. Tugas malaikat nakir sama dengan malaikat munkar, yakni bertanya di alam kubur. Malaikat munkar dan nakir akan menanyakan tentang pokok permasalahan seperti siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu di alam kubur kelak. Yang ketujuh ada malaikat raqib. Tugas dari malaikat raqib yakni mencatat amal baik manusia. Manusia yang memiliki banyak amal kebaikan dibandingkan amal buruk akan mendapatkan hadiah berupa surga di hari pembalasan kelak. Yang delapan, ada malaikat atid. Tugas dari malaikat atid yaitu mencatat amal buruk manusia. Manusia yang amal keburukannya lebih berat akan dihukum di neraka. Para malaikat raqib dan atid berada di sisi kanan dan kiri manusia. Mereka mengetahui bisikan hati manusia dan mencatat gerak-gerik serta aktivitasnya. Niat yang baik akan dicatat meski belum diwujudkan dalam tindakan nyata. Lalu ada yang nomor 9, yaitu malaikat malik. Malaikat malik memiliki tugas menjaga pintu neraka. Malaikat malik disebut memiliki wujud yang menyeramkan, bahkan api neraka pun takut kepadanya. Dan yang terakhir ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan diberi tugas menjaga dan mengawasi surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Dia sangat ramah dan mempersilahkan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Jangan lupa, jika informasi ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian melalui sosial media yang kalian miliki. Like, komen, dan subscribe video kita. Dan jangan lupa aktifkan tombol notification-nya biar kalian selalu update video-video terbaru dari Otak Ati Otak. Demikian video kali ini. Salam dari Sabang sampai Merauke.